Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Rosa. Di video kali ini saya akan membuat lemper isi ayam. Ini cocok untuk teman-teman jadikan sebagai cemilan ataupun snack box, juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Bikinnya juga sangat gampang banget. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu beras ketan. Di sini saya pakai 500 gram beras ketan. Kemudian ini akan kita rendam dengan air secukupnya sampai dia terendam ya. Aduk sebentar supaya bagian bawahnya tidak ada yang lengket. Kemudian ini akan kita diamkan sekitar 1-2 jam. Sambil menunggu berasnya kita rendam, selanjutnya kita akan membuat bumbu untuk isian ayamnya. Di sini saya pakai 6 bawang merah, 5 buah bawang putih, 5 buah kemiri. Semua bahan ini akan kita sangrai terlebih dahulu. Sangrai semuanya sampai dia berubah warnanya sedikit kecoklatan dan sampai keluar wanginya. Nah, ini warnanya sudah berubah agak sedikit kecoklatan, bisa kita matikan dan kita angkat. Selanjutnya, ini bahan-bahannya akan kita haluskan. Tambahkan sedikit minyak supaya gampang dihaluskan. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita siapkan 500 gram ayam dada filet. Ayamnya sudah direbus terlebih dahulu ya. Potong ayam kecil-kecil supaya saat dicoper ini gampang dan agak sedikit halus. Tapi kalau teman-teman mau ayamnya disuwir saja juga bisa banget. Jadi nanti hasil ayamnya tidak terlalu halus. Nah, ini saya chopper sedikit-sedikit karena mesin chopper saya adanya yang kecil. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan. Siapkan wajan, kemudian masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Ini kita masak sampai bumbunya matang dan juga harum. Jika sudah matang, masukkan ayam yang sudah kita chopper tadi. Aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada garam, gula, ketumbar bubuk, lada bubuk, santan instan, dan air. Juga bisa teman-teman tambahkan sedikit penyedap ya, atau kaldu ayam. Tuangkan semua bumbu ke dalam ayam yang kita masak tadi. Aduk kembali semua bumbunya sampai tercampur dengan ayamnya. Kemudian tambahkan air. Untuk takarannya lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di description box ya. Kemudian tambahkan juga santan instan. Di sini saya pakai hanya 1 saset. Teman-teman juga bisa campurkan santannya ke dalam air, kemudian diaduk baru dituangkan ke dalam ayamnya. Sama aja sebenarnya ya. Tambahkan beberapa lembar daun jeruk supaya lebih harum lagi. Masak sampai santannya sedikit menyusut dan agak kering. Nah, ini sudah mulai agak menyusut santannya dan mulai kering. Kemudian daun-daun jeruknya ini bisa kita ambil ya. Kemudian ini beras yang sudah kita rendam sekitar 1-2 jam. Ini saya akan memasak dengan menggunakan magicom atau rice cooker supaya ini lebih cepat aja masaknya. Selanjutnya tambahkan air, santan instan, daun pandan, dan garam. Ini akan kita masukkan ke dalam beras yang akan kita masak. Kalau kita masak beras ketannya menggunakan rice cooker ini simple banget ya. Jadi kita cuma tinggal menunggu dia sampai matang aja udah jadi. Jadi nggak perlu ribet kita masak di kompor dan kita kukus kembali. Jadi dengan cara seperti ini bisa menghemat waktu. Jangan lupa beri simpulan daun pandan supaya ketannya agak sedikit harum. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai daun pandan juga nggak apa-apa, karena nanti dia beras ketannya akan terlihat sedikit kekuningan, tapi nggak apa-apa ya. Ini diaduk sampai santannya tercampur rata dan kita masak. Kita tunggu sampai dia benar-benar matang. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 18x18 cm, tapi teman-teman juga bisa pakai ukuran 20 ya. Beri alas daun pisang di bawahnya dan diolesi dengan sedikit minyak. Setelah sekitar 30 menitan ini langsung mateng ketannya. Kita aduk lagi sebentar. Selanjutnya ini ketannya akan saya bagi 2 sama rata, bisa kita timbang ya. Kita masukkan 1 bagian. Yang pertama langsung kita simpan di bagian bawah loyangnya.
Tekan-tekan sampai dia padat dan juga menyatu. Ini bisa teman-teman tekan seperti ini sampai dia semuanya rata ya. Lalu masukkan bagian tengahnya dengan isian ayam yang sudah kita masak tadi. Kemudian kita ratakan dan kita isi penuh sampai bagian pinggir-pinggirnya. Lalu ini kita akan tekan-tekan kembali. Tekan sampai semua ayamnya menjadi padat dan benar-benar menyatu. Kita pastikan bagiannya semua sama rata, tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak rendah ya. Lanjut kita masukkan ketan yang sudah kita bagi bagian keduanya dan kemudian kita lakukan hal yang sama dengan ditekan-tekan kembali. Tekan semua sisinya sampai semua bagiannya benar-benar padat ya. Jika sudah, bisa kita diamkan sebentar sampai suhunya benar-benar agak sedikit dingin. Setelah agak dingin, ini bagian pinggirnya bisa kita sisir seperti ini dengan spatula supaya nanti saat kita lepas ini gampang ya. Selanjutnya ini akan kita balik, tapi kita beri alas daun pisang lagi ya supaya bagian atasnya juga tidak lengket. Balik secara perlahan dan ini loyangnya akan kita angkat. Karena tadi bagian bawahnya kita beri daun pisang, jadi ini bagian bawahnya tidak lengket, tapi ini pinggirannya agak sedikit jatuh-jatuhan dan melepas, tapi nggak apa-apa, ini kita tekan-tekan lagi aja supaya dia menyatu kembali ya. Kalau ada sedikit ketan yang mengelupas atau jatuh, ini bisa kita tempel dan kita rapatkan kembali. Selanjutnya akan kita potong ketannya menjadi 3 bagian. Gunakan pisau yang anti lengket atau teman-teman bisa pakai plastik pisaunya seperti ini. Untuk potongan bisa sesuai selera teman-teman, bisa teman-teman bikin tebal atau tipis tergantung dengan harga jual jika ingin teman-teman jual ya. Di sini saya bikin agak sedikit ketebalan, jadi saya cuma dapat 21 potong. Tapi kalau teman-teman mau diperkecil lagi, ini bisa dapat sampai 24 potong ya. Potong semua bagian sampai selesai. Setelah selesai kita potong semuanya, selanjutnya ini sudah saya siapkan daun pisang yang sudah saya potong. Bisa mengikuti ukuran lemper yang kita potong tadi. Jangan lupa daun pisangnya kita olesi dengan minyak supaya tidak lengket dan lebih mengkilat warna daunnya. Ambil 1 potong, taruh di atas daun pisang, kemudian ini akan kita tutup dengan 1 bagian daun pisang lagi yang sedikit lebih kecil ukurannya atau dia lebih agak tipis ya, untuk menutupi bagian atasnya sampai ke bawah. Kemudian ambil bagian bawah yang daun pisang pertama tadi, kemudian kita gulung sampai dia bisa kita tutup dan ketemu dengan bagian ujung yang pertama tadi. Potong bagian ujung daun pisangnya supaya lebih runcing dan lebih enak untuk kita tutup dan kita selipkan ke bagian dalamnya. Nah, seperti ini tidak perlu kita strapless atau kita lem, seperti ini dia sudah lempel dan menyatu. Untuk membungkus lemper ini sebenarnya bebas aja ya, teman-teman bisa menggunakan daun pisang atau juga ditutup dengan plastik, jadi bagian sampingnya terlihat sedikit lempernya. Sebenarnya sesuai selera aja, teman-teman mau bentuk seperti apa. Nah, ini saya contohkan lagi, untuk bagian atasnya jangan lupa lebih kecil ya ukurannya, dan bagian bawahnya harus lebih panjang supaya daun pisang yang bagian bawahnya ini dia bisa ketemu dengan bagian yang pertama tadi kita lingkarkan. Nah, ini kepanjangan, jadi sedikit saya gunting lagi supaya enak untuk kita tutupnya dan kita selipkan ke dalamnya. Nah, ini sebenarnya gampang ya cara membungkus kue lemper ini. Tapi ini saya bungkusnya masih agak sedikit kurang rapi karena tadi daun pisangnya banyak yang tidak sesuai dengan ukuran kue lempernya, jadi agak sedikit kelihatan si isiannya. Tapi teman-teman siapa tahu bisa lebih cantik dari yang saya bikin. Nah, ini ada 1 daun pisang yang terlalu pendek saya potong, jadi pas kita mau tutup dia nggak nyampe karena kependekan dan nggak ketemu dengan bagian pertamanya tadi ini ya. Jadi bagian bawahnya harus benar-benar agak sedikit panjang.
Ini sebagian lempernya mau saya panggang supaya lebih harum aromanya dan agak sedikit kering. Bisa teman-teman panggang di teflon seperti ini, mudah sekali ya, dan dipanggang sebentar aja sampai warnanya berubah kecoklatan. Bisa sambil dibolak-balik bagian sisinya. Jika sudah matang, bisa kita angkat. Nah, ini tadi hasilnya yang saya panggang sebentar. Menurut teman-teman, untuk tampilannya lebih cantikan yang mana nih? Yang dipanggang apa yang biasa aja? Semuanya kembali sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini hasil bagian dalam kue lempernya terlihat menyatu dan menempel, tapi ini benar-benar lembut banget loh teman-teman. Ayamnya juga terlihat sangat halus, tapi kalau teman-teman lebih suka yang tidak terlalu halus, bisa disuir aja ya ayamnya. Kita coba rasa dari lempernya ini. Bismillah. Ketannya ini teksturnya benar-benar lembut banget dan gurih, terasa banget ini santan dan bumbunya ya. Ayamnya terasa gurih dan bumbunya juga benar-benar berasa, ini enak banget. Teman-teman bisa cobain resep ini di rumah untuk ide jualan ataupun juga sebagai cemilan di rumah. Selamat mencoba di rumah ya, sajikan cemilan enak di rumah untuk keluarga tercinta. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen untuk channel saya supaya lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.